dari apa yang Anda pancarkan. Ketika kata-kata Anda membawa keyakinan dan keseimbangan emosional, alam bawah sadar wanita memandang Anda sebagai sosok yang stabil, seseorang yang tidak memiliki kebutuhan untuk membuktikan apapun. Energi semacam ini menumbuhkan rasa percaya, dan dari kepercayaan itulah ketertarikan tumbuh. Namun jika kata-kata Anda memancarkan kecemasan atau tampak mencari persetujuan, selalu berusaha menyenangkan dan meyakinkan kesadaran wanita segera menutup diri. Yang muncul bukan gairah, melainkan rasa tidak nyaman. Contoh sederhana, bayangkan ia sedang berbagi hal yang mengganggunya. Jika Anda merespons dengan tenang dan penuh empati tanpa terburu-buru memperbaiki situasi, hanya mendengarkan dengan sungguh, Anda menciptakan koneksi yang sejati. Anda tidak bersaing untuk mendapat perhatiannya. Anda hadir dan kehadiran emosional itu jauh lebih bernilai daripada strategi atau teknik rayuan apapun. Dalam pandangan Stoicisme, pengendalian emosi bukan berarti kedinginan melainkan keseimbangan. Seorang pria yang mampu tetap tenang dengan kata-katanya sendiri memantulkan kekuatan batin. Ia tidak berusaha menguasai keadaan, tetapi bertindak dengan akal dan ketenangan. Hubungan semacam ini memiliki efek magnetis, menumbuhkan rasa hormat, kepercayaan, dan tentu saja ketertarikan. Pada akhirnya, emosi yang menciptakan koneksi instan tidak lahir dari janji atau kepura-puraan, melainkan dari keaslian dan kedamaian batin. Ketika energi Anda memancarkan ketenangan, seorang wanita tidak hanya merasa tertarik, ia merasa aman untuk menjadi dirinya sendiri di dekat Anda. Dan di sanalah ketertarikan sejati mulai tumbuh. Sebagian besar pria beranggapan bahwa untuk menarik wanita mereka harus membuat kesan besar, menunjukkan kesuksesan, kekuasaan, atau kesempurnaan. Namun psikologi wanita membuktikan bahwa yang memikat bukanlah tampilan luar, melainkan keaslian. Seorang wanita bisa saja mengagumi penampilan Anda, tetapi ia hanya akan merasa tertarik ketika melihat bahwa kata dan tindakan Anda tulus. Keaslian memancarkan keyakinan tenang yang tidak bisa dipalsukan. Saat Anda menjadi diri sendiri tanpa topeng, tanpa berlebihan, dan tanpa menutupi kelemahan, Anda memancarkan sesuatu yang kuat, integritas. Dan integritas melahirkan kepercayaan yang menjadi tanah subur bagi tumbuhnya daya tarik emosional. Wanita memiliki kepekaan alami terhadap kepalsuan. Jika Anda berusaha menjadi seseorang yang bukan diri Anda, mereka akan merasakannya bahkan jika mereka tak mampu menjelaskan alasannya. Contohnya, seorang pria yang berpura-pura cuek agar terlihat misterius padahal sebenarnya ia cemas ingin disukai. Kontradiksi seperti itu menciptakan jarak dan ketegangan. Namun jika ia menunjukkan ketertarikan dengan tenang dan hormat tanpa takut tampak rentan, ketulusannya justru membangkitkan kekaguman dan hasrat. Kejujuran emosional selalu lebih menarik daripada sikap berpura-pura bijak. Dalam pandangan Stoicisme, keaslian adalah bentuk kebajikan. Bertindak selaras dengan kodrat diri tanpa mencari persetujuan luar. Pria sejati tidak berusaha untuk disukai. Ia berusaha untuk menjadi, dan dari ketenangan batin itulah lahir kebebasan sejati. Kebebasan dari keharusan untuk mengesankan siapapun. Ketenangan seperti ini amat menarik bagi wanita yang matang secara emosional. Pada akhirnya keaslian selalu mengalahkan penampilan. Karena daya tarik sejati bukan berasal dari kesempurnaan melainkan dari keaslian. Ketika seorang wanita merasa bahwa kehadiran Anda bukan permainan, melainkan kebenaran, pikirannya menurunkan pertahanan dan hatinya mulai mendengarkan. Kata-kata bukan sekadar bunyi. Mereka adalah rangsangan yang membangkitkan emosi, kenangan, dan persepsi. Dalam psikologi ketertarikan, terbukti bahwa bahasa memainkan peran penting. Sebuah kalimat yang diucapkan dengan nada, niat, dan keutuhan batin dapat langsung menciptakan koneksi. Yang terpenting bukan hanya apa yang Anda katakan, tetapi bagaimana dan dari keadaan batin seperti apa Anda mengatakannya. Kesadaran feminin merespons keyakinan dan kejelasan dengan dalam. Ketika Anda berbicara dengan tenang tanpa kecemasan atau dorongan untuk mengesankan, Anda memancarkan keyakinan. Salah satu faktor daya tarik yang paling kuat. Sebaliknya, kata-kata kosong dan pujian berlebihan hanya menimbulkan penolakan karena terasa palsu tanpa energi ketulusan. Ketertarikan sejati lahir dari keseimbangan antara ketegasan dan ketenangan. Contohnya seorang pria yang berkata, "Aku suka caramu berpikir dengan kontak mata dan ketulusan menghasilkan dampak jauh lebih kuat daripada yang sekedar mengatakan kamu cantik." Perbedaannya ada pada keaslian pertama menyentuh intelektualitas dan keunikan sedangkan yang kedua hanya memuaskan ego tanpa kedalaman. Dari sudut pandang Stoicisme, bahasa mencerminkan pengendalian diri. Orang bijak mengatakan, jangan membujuk,
tapi sampaikan dengan jelas dan tenang. Konsistensi batin inilah yang memberi kekuatan pada kata-kata. Ketika ucapan, pikiran, dan perasaan Anda selaras, kehadiran Anda menjadi magnetis. Sesungguhnya kata-kata memiliki kekuatan karena membawa energi emosional. Menggunakannya dengan niat dan keaslian bukan hanya membuat Anda lebih menarik, tetapi juga lebih sadar. Ketertarikan sejati tidak bisa dipaksakan. Ia tumbuh dari ketenangan, konsistensi, dan pemahaman terhadap jiwa feminin. Dan disinilah poin pentingnya. Ada dua kata sederhana yang dapat sepenuhnya mengubah cara seorang wanita memandang Anda. Bukan kata ajaib atau formula rahasia, tapi memiliki kekuatan psikologis yang nyata ketika diucapkan dengan tulus. Kedua kata ini sederhana, namun mendalam karena menyampaikan keseimbangan emosional dan empati. Dua kualitas yang secara alami diasosiasikan wanita dengan keandalan dan daya tarik. Ketika Anda berbicara dengan tenang, Anda tidak hanya menghapus ketegangan, tetapi juga memancarkan keseimbangan batin. Kata ini menunjukkan pengendalian diri, kepercayaan, dan stabilitas. Wanita merasa aman bukan terbebani di hadapan energi semacam itu. Sebaliknya ketika Anda bereaksi dengan gugup atau mudah marah, ia merasakan kekacauan batin Anda dan nalurinya mundur. Kata kedua, aku mengerti bahkan lebih kuat. Itu bukan tanda setuju, melainkan bukti bahwa Anda mendengar dan memahami. Dalam psikologi wanita, perasaan didengarkan adalah bentuk validasi emosional paling dalam. Ketika pria merespons dengan empati, terbentuklah ikatan tak kasat mata yang melampaui percakapan. Wanita merasakan bahwa pria di depannya matang secara emosional. Bayangkan dalam sebuah pertengkaran ketika ia marah dan alih-alih membantah atau bereaksi defensif, Anda dengan tenang berkata, "Tenanglah, aku mengerti perasaanmu." Kalimat itu melepaskan ketegangan. Ini bukan manipulasi, melainkan kebijaksanaan emosional. Anda mengubah dinamika dari konfrontasi menjadi pemahaman. Dalam pandangan stoisisme, kata tenang melambangkan pengendalian diri dan aku mengerti melambangkan welas asih, rasional. Keduanya mencerminkan kekuatan sejati, bukan kelemahan. Ketika Anda mengucapkannya dengan tulus tanpa manipulasi, Anda memancarkan kualitas yang dihargai semua orang, kedamaian, kejelasan, dan keseimbangan emosional. Pada akhirnya esensinya bukan sekadar tentang mengucapkan kata yang tepat, tetapi tentang memastikan kata itu lahir dari tempat yang tepat. Ketika Anda benar-benar tenang dan memahami tanpa menghakimi, Anda tidak hanya menarik, Anda menumbuhkan rasa percaya dan hormat. Kombinasi ini dalam psikologi wanita sangatlah kuat. Namun, kata-kata penuh ketenangan dan pemahaman tidak boleh digunakan sebagai trik. Kekuatan mereka lahir dari keselarasan antara ucapan dan energi yang Anda pancarkan. Jika Anda berpura-pura tenang tapi menyimpan kecemasan di dalam, wanita akan merasakannya. Psikologi wanita sangat peka terhadap inkonsistensi emosional. Mereka menangkap perbedaan antara apa yang Anda ucapkan dan apa yang sebenarnya Anda rasakan. Kuncinya adalah kesadaran. Ketenangan tidak bisa dibuat-buat, hanya bisa dikembangkan. Sebelum berbicara, tarik napas dalam-dalam. Perhatikan nada suara, gerak tubuh, dan bahasa tubuh Anda. Jika energi Anda tenang, kata-kata Anda akan berbobot. Ketika Anda berbicara dari kedamaian batin, Anda memancarkan keteguhan. Ketika Anda berkata, aku mengerti dengan empati tulus, Anda menunjukkan kematangan emosional. Ini bukan tentang meyakinkan, tapi tentang terhubung dari keseimbangan dalam diri. Contoh sederhana, jika dia marah dan Anda bereaksi defensif, Anda hanya memperparah konflik. Namun jika Anda dengan tenang mengatakan, aku mengerti apa yang kamu rasakan dan itu tidak apa-apa, ketegangan akan mencair. Anda tidak menyerah. Anda memimpin secara emosional. Inilah perbedaan antara manipulasi dan kendali diri. Dalam filsafat STA berbicara dengan kesadaran dan niat adalah bentuk kebijaksanaan. Pria sejati tidak mencoba mengendalikan orang lain. Ia tetap berpusat pada dirinya. Dalam percakapan, hal ini tampak sebagai ketenangan. Ia berbicara seperlunya, mendengarkan lebih banyak, dan memilih kata yang membangun bukan melukai. Itulah dasar daya tarik maskulin sejati. Pada akhirnya menggunakan kedua kata ini dengan tenang bukanlah strategi rayuan, melainkan bentuk kehadiran. Ketika ketenangan Anda tulus, kata-kata berhenti menjadi sekadar suara, mereka menjadi sinyal keseimbangan. Dan bagi wanita yang matang secara emosional, hal itu jauh lebih menarik daripada gestur buatan apun.
Ketertarikan sejati tidak lahir dari keinginan untuk mengesankan, tetapi dari keselarasan antara apa yang Anda katakan dan siapa Anda sebenarnya. Ketika kata-kata Anda datang dari kedamaian dan pemahaman, Anda tidak perlu meninggikan suara atau berpura-pura percaya diri. Energi Anda yang berbicara. Ketenangan itu menarik karena memancarkan sesuatu yang langka. Kedamaian batin di tengah dunia yang kacau.